sastra kan S-nya suitable Pak. Jadi gue nyesuaikan, gue ke kantor ini pakai New Balance USS. Ya. Kalau ke Magna pakai jersey Pakai- dong. Masa enggak nyesuaiin gitu loh. Nah terus kayak pakai cargo pants. Oh baristanya tato-tato kecil sama kayak pendapatannya gitu kan. Kayak, kita mau ulang tahun dong, dikonsepin kita mau artis ini bisa nggak ya gitu. Tinggal kita dealin ke artisnya bla bla bla, budgetnya cocok nggak gitu. Lu markup event juga enggak lah. Oh enggak. Manajer gue. Berarti kalau bisa dibilang full time apa sekarang? Full time social media influencer? Gua full time abang-abangan blogcore kalau sekarang. Berarti kalau lu bilang Jakarta keras nggak ada tai-tainya? Gak ada Pak. Apa momen kekerasan selain itu yang pernah lu lihat? Ini umur-umur lo kecil berarti Iya kan? benar. Kerusuhan seperti apa deh? Misalnya nih batu kerikil tau kan? Lebih batu orang Medan pada saat itu. Jadi ini kesalahan anak Jaksel kayaknya ini. Iya. Jadi kebun binatang sana tau gak lu? Mungkin klarifikasi kali ya sebagai orang Medan kali ya. Leopardnya macannya kurus-kurus kan? Iya. Pindah ke zodiak itu. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Sebelum kita mulai berbicara dengan bintang tamu kita, izinkan saya untuk memberikan plakat dulu yang saya hutang. Itu dia. Salah. Yang itu. Ada dua. Gila loh. Nikita Willy nggak ada kan plakat kayak gini kan di sini kan? Nggak ada. Kakak gue juga belum dapat nih plakat. Silakan diterima ya. Mau dipajang atau jadi terlalu promo untuk IDN? Itu dia. Sebelumnya terima kasih buat Magna selain Creative Hub dan Coffee Shop ternyata tempat penitipan barang. Ada sebulan kali ya, Lebih gila. Gila ini acara kita bertemu pertama kali ya. Pertama kali real orang baik itu Iyas tuh. Gila kita. Enggak, ini anjing juga nih orang. Datang pokoknya ngobrol terus lo kayak lo ngobrol gitu sama Cak. Naik apa Cak? Betul. Naik motor. Hujan kan waktu itu? Iya kita lagi gak ini kita lagi naik ojol. Naik Karena ojol. macet banget kan itu banyak banget event. Habis itu kita Iya. ke Joyland. Oh iya benar. Ke Joyland naik mobil mampus tuh. Betul. Udah aduh gimana. Udah ntar beli ojek aja. Babi. Akhirnya dititip ke gue. Dititip. Lagi pula siapa yang sangka ya dikasih plakat segede gini ya. Itu sih Pak. Itu sih Pak. Tapi ini gue inget bayarannya gede nih lumayan nih. Iya. Apalagi untuk lo waktu itu ya beberapa hari ya. Beberapa hari. Betul. Benar. Dan pada saat itu beberapa punchline mengarah ke, gue ingat banget, ke partai politik. Yes. Dan sekarang kemarin udah dikasih tahu siapa yang pemenangnya. Jadi selamat dulu untuk Bapak Prabowo Subianto ya. Itu dia. Iya. Benar. Ada yang ingin diucapkan? Enggak ada sih, cuman gue tolong buat nanti Mas Gibran nih. Oh iya. Foto bannernya taruh di dinding sekolah ya. Kan ada kan? Kan dia posting sendiri. Oh gitu. Karena yang pakai batik. Jadi gue komen itu kan. Gue komen di feednya. Siap dipajang di setiap dinding sekolah. Dia Top komen. Oh top komen. Banyak yang nge-like. Gue merasa dari anak yang melambai-lambaikan bendera kepada Pak SBY ketika kecil. Itu dia. Ya, sekarang bisa akrab ke cawapres. Itu gimana rasanya? Wah gila sih Pak. Itu makanya gue kayak dulu tuh ketemu Pak SBY itu dia. SD. Pakai filter ya kan kayak. Filter apa? Lu kalau nggak paling kaya paling pinter. Oh iya oke. Karena kaya dia mikir kayak ini bajunya nggak lusuh nih, nggak malu-maluin. Nah gue di situ otomatis dong. Paling ngejar yang kaya nih. Berarti pintar. Lumayan ranking gue SD. Jadi SD dapat lah gue kesempatan itu kan. Tapi nggak ketemu kan? Mobilnya doang Pak. Makanya kayak dalam hati gue yang kaya juga bajunya rapi-rapi masih ada inian tuh nggak lu kayak. Ngapain cuman di itu doang sekilas doang. Kerah lu kuning gak sih deh? Enggak, gue lumayan ini rapi ya? Lumayan rapi. Ketek lumayan kuning. Berarti lu bocah-bocah ya kalau kita lihat lagi kampanye tuh di pinggiran tuh. Di pinggiran Pak. Begini-gini ya? Iya. Oh iya. Karena dulu kan presiden tuh ada visit kan ke kota-kota gitu. Udah gue di pinggir jalan untuk menyambut. Menyambut. Kelas. Gue kalau
berarti kecil di Medan. Hah? Tapi waktu itu lu ke Kemang lagi sekarang. Ya. Mungkin sedikit nostalgia kali ya. Boleh. Selamat datang kembali ke Kemang, di mana di sini ada warkop yang sebetulnya penting banget buat hidup lo ya. Itu dia. Dekat sini ya. Fucking shit. Itu dia. Seperti apa emang Kemang dulu buat lo berarti? Iya. Tapi sebelumnya gue mau izin dulu gue pakai kacamata ya. Oh iya, silakan. Ada apa ini? Biar kayak Aji Kompas. Itu gue kalau diundang makna gue beli kacamata hitam. Udah. Biar kayak Haji Kompas. Lo orang kedua nih kayak gini berarti. Itu setelah makanya. Haji Kompas. Bener. Friends Cup juga. Bedanya gak outdoor aja kita nih. Haji di outdoor dia. Bener. Mantap. Oke. Shout out untuk Haji Kompas ya. Shout out. Terus bener banget. Gue dulu sempat ini Pak. Gue sempat ngekos di Kemang sini. Oh gaul. Yo ilah. Oke. Gue ibarat kata. Iya. Ini sorry banget nih. Iya. Barista cakep-cakep awal suasana. Iya. Gue kenal gitu. Oh gitu. Suasana yang masih kecil. Iya. Kecil banget. Sepetak gitu ya. Sepetak itu Iya. belum ada yang digancit. Emang kopinya enak? Apa? Kopinya enak? Lebih enak makna karena gini. Kan? Iya juga. Kalau itu kan maksudnya kita bisa lihat yang rame mana kan yang lebih enak ya mana. Iya. Enggak, karena dekat. Oh, dekat. Karena dekat. Jadi kayak gue jalan dikit nyampe gitu. Ngekos di mana emang dulu? Dulu kalau tahu ada Ducati tuh. Iya benar. Nah dulu Ducati di belakang situ. Oh, Ada kosan. kamar mandi luar dalam? Kamar mandi lu bentar. Tuk. Dalam. Oh dalam. Berarti dalam tetangga gitu. berarti di atas 1,5 lah ya? Dulu enggak, dulu masih 1,2 Pak. Dulu. Oh 1,2? Satu AC? AC. Oh. AC cuman minusnya di gang. Oh berarti gak buat mobil? Bener, jadi Kemang nih yang lu lihat glamor segala macem. Ada Rio de Janeiro di belakangnya tuh lo ke gang aja orang nunggu gitu mepet-mepetan anjing. Belakang Ducati? Belakang Ducati. Oh, oke. Ada tuh. Oke. Gue mau ngomongin dikit tentang mungkin jauh sebelum itu dulu kali warkopnya? ya. Bukan. Kita sebelum ngomongin warkopnya kita ngomongin Medan ya kan. Oke. Besar di Medan, lahir di sana, ya kan di Samosir ya berarti ya. Ya itu kampung orang tua. Kampung orang tua. Iya. Dan mungkin bisa dibilang lo anak pintar tapi sempat nakal SMP. Nice. Ya kan? Itu. SMP nakal. Lulus dari sana lo ke Jakarta. Ya Yes. kan? Hidup di Medan dulu seperti apa Sastra? Aduh ini jujur belum pernah gue Gak mungkin, podcast gak lain. mungkin lo sering ke podcast. Tai kucing lo. Hidup di Medan tuh Pak Bronx parah Pak dulu zaman gue. Betul. Karena di situ masih banyak preman. Ya. Jadi gue pernah lihat di depan mata gue situ preman tuh rebutan ini. Jadi dulu ini. Yeah. Dulu di Medan tuh preman itu, oknum lah kita bilang ya, biar ini. Karena tuh sorry sebelumnya, gue beberapa kali ngobrol sama orang Medan di podcast ini, termasuk siapa ya, Gaber modus operandi. Oke. Gue ngobrol sama Ican Harem waktu itu kan, ya. Terus beberapa orang Medan lainnya. Kerusuhan Medan bahkan 98 jauh lebih parah daripada di sini sebetulnya katanya. Nah itu dia. Jadi mentalnya kerasnya masih kental ya? Masih Pak. Dulu ada oknum tuh pas mau 17 Agustus. Misalnya Hamin 5-nya itu kan jual bendera tuh. Nah yang jual bendera oknum preman tuh. Dikasih ke tukang angkot. Bayar nih gitu. Jadi kayak jadi gak jualan. Jadi kayak maksa gitu. Bayar gitu. Jadi kayak bendera nih, jadi itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan, jadi kan buat di angkot-angkot dulu ada bendera gitu setiap 17 Agustus. Depan, dekor. Benar. Jadi kalau lihat pada zaman itu supir angkot bukan nasionalis, kepaksa. Daripada lu kena ini kan, wah parah Pak, rebutan lahan gitu. Gue pernah lihat langsung depan mata gue, ini pakai ketapel beracun Pak. Gimana ketapel beracun? Ketapel, terus ada kayak apa? Sianida. Bukan. Oh, bukan. Dipakai di tombaknya itu. Oh. Ada kayak racun-racun gitu. Jadi pincang langsung di depan gue si preman yang di ininya. Preman sama preman tuh. Berarti kalau lu bilang Jakarta keras gak ada tai-tainya? Gak ada Pak. Apa momen kekerasan selain itu yang pernah lu lihat? Ini umur-umur lo kecil berarti kan? Iya bener. Kerusuhan seperti apa deh? Misalnya nih batu kerikil tau kan? Lebih batu orang Medan pada saat itu. Jadi itu aja ini gambarannya nih. Gambarannya. Wah Pak, gue dulu punya ini juga. Apa? Coffee shop. Oh gitu? Sorry, warkop.
Dulu gue punya Pak yang Ya. persis banget kayak industrial zaman sekarang, orang tua gue sempet punya. Tapi tuak isinya. Kopi dan ada tuak juga, ada gambler juga, ada togel gitu-gitu. Sempet punya kita iri lah, bukan iri, jadi kayak minta uang keamanan si preman ini. Udah nggak dikasih sama bokap gue. Di jam 3 pagi dibakar babi. Setempat-tempatnya. Masalahnya ini warkopnya. Rumah kita di belakangnya persis. Jadi lu bayangin tuh. Nggak gini. Polisi tahtanya di mana di Medan? Iya. Jadi ngomongin soal kopi nih ya. Langsung ke sana babi. Kan maksudnya keamanan berarti dilindungi oleh siapa di Medan? Pada saat itu ini Pak. Premanisme banget pada saat itu ya. Harusnya tau gak ada siapa? Ada Bonbon di sana. Karena kan sekalinya di sana di vokal dibantu Gibran. Itu Bobon Santoso dan juga Arnold Purnomo. Gitu. Iya. Karena kalau mereka yang vokal langsung dibantu karena Bang Gibran. Bener. Iya, seperti Papua kemarin kan. Iyalah, shout out buat Bang Bobon ya. Iya, shout out makanya. Tapi itu lu besar di sana, lu ke Jakarta bukan dengan alasan medan keras dong? Bukan. Iya. Jadi gua itu kuliah tuh jurusannya dipaksa. Iya. Gitu. Gua disuruh nyokap gua masuk akuntansi. Iya. Biar katanya adeknya dia, ada yang tinggal di Jakarta ini kerja di bank udah oke. Perbankan pokoknya gitu. Ordal tipis. Jadi kayak udah ambil aja akuntansi, lulus nanti udah pasti dapat kerjaan di Jakarta. Udah. Ternyata balik lagi ya bukan passion gua. Gak cocok. Tapi tetap gua kerja di situ dulu. Kerja di situ dulu terus kayak anjing ternyata gue gak biasa tuh di depan Asus gitu. MacBook oke lah gitu maksud gue. Pada saat itu masih Asus Pak, lihat tuh kantornya Pak. Kan masih baru ini merintis. Bukan startup kan soalnya. Kalau Dell kurang. Masih mikir juga? Masih kurang kalau Dell. Kalau Advan? Lenovo ThinkPad ayo. Lenovo ThinkPad ayo. Ayo gua. Itu masih startup banget itu. Ayo gua. Berangkat gue deal. Tapi sayangnya waktu itu Asus. Iya, gue gak fuck this shit lah ya waktu itu. Fuck this, ya maksudnya kayak ini termasuk klise lah mungkin orang gak suka depan layar. Ternyata emang gue gak kayak gitu. Terbukti dari ya zaman kampus aja gue lulus itu Pak dengan bacot gue gitu. Kan gue salah jurusan, gue gak suka akuntansi. Tolol. Bacot gue ya itu ngebadut. Deketin cewek, deketin teman-teman, udah nyontek. Walaupun mohon maaf nih agak biru sini. Kenapa? Kan ketawa, lucu banget. Bodoh amat lah yang penting gue lulus babi. Kan cewek-cewek gitu kan. Ngelawak tipis, apaan sih? Gue visum tangkap lu goblok. Tapi nakal lu apa sih dulu? Nakal gue? Iya. Nakal gue dulu warnet Pak gue. Apa nakalnya warnet? Oh cabut. Gue pernah sebulan itu gak masuk ini bimbel sore. Jadi kita dulu ada bimbel sore gitu. Di Medan? Iya. Oke. Jadi kayak kelas 3 itu SMP. Pas udah kelas 3-nya ini ada sekolah tambahan. Iya. Di situ gue gak masuk. Karena gue fuck lah. Dota yang utama gitu. Gitu Pak. Oh gitu. Lo kekerasan enggak? Kekerasan balik lagi dengan cerita yang tadi di awal kan lu banyak ini soalnya kan melihat kekerasan dalam hidup lo. Betul. Apa enggak turun ke lo? Nah itu dia. Jadi enggak semua orang Medan keras Pak. Oke. Ada yang modal mob namanya. Apa tuh? Mob itu ibarat kata nih gue naik motor, gue disenggol mobil. Gue yang salah sebenarnya karena ini tapi baby lo ya turun gak? Mob dulu aja gitu. Oh, ngamuk dulu aja. Oh lo kayak gitu? Kayak gitu. Tapi kalau berantem skip? Skip. Nah itu kejadian waktu itu. Gue digituin teman gue Pak. Gue nge-mob dia kan. Ternyata dia berani. Oh. Ayo kita berantem gitu. Udah berantem Pak. Nah pada saat itu berantem. Kan gue sekolah Katolik tuh. Berantem itu Tarakanita? Enggak, namanya itu Budi Murni. Oh Budi Murni namanya. Okay. Terus kita nyari persawahan gitu. Apa ya maksudnya kayak lahan-lahan kosong gitu di belakang sekolah. Untuk berantem? Untuk berantem dan itu ada 5 kilometer. Maksudnya? Jalan. Untuk berantem? Untuknya itu.
Karena kalau capek duluan dong lu. Capek duluan dan lu bayangin Pak, dari emosi di sekolah, ayo anjing ini kan dulu ada ping, siapa berani megang kuping, kalau nggak berani anak anjing gitu kan. Anjing gitu jalan tuh sampai di 3 kilometer kayak apa baikan aja nih gitu. Ada gitunya Pak, kayak udah sempet emosi jadi ini lagi. Tapi di kilometer 4 tuh Strava udah nyala kan? Iya. Walaupun belum pakai Hoka ya pada saat itu ya. belum Hoka. Tapi Strava jalan. Jalan. Ya. Soalnya kan motivasi. Takutnya sayang kalau nggak 5 genap. Masa nggak diposting? Masa nggak Pocari Sweat running kan? Masa nggak gigit medali lu? Gitu. Pas udah nyampe di lokasi Pak, udah nggak berantem sama sekali. Diam-diaman kayak pukul duluan lah. Oh gitu. Gak ada yang pukul. Berarti lu Medan Mod namanya. Medan apa namanya tadi? Mod apa tuh? Ngemop aja. Ngemop namanya. Itu ada singkatan enggak? Enggak ada apa ya. Medan tuh kadang Pak. Terinian English gitu juga. Ada namanya budaya baratnya. Kalau kita misalnya jogging atau keliling itu namanya round. Bener, yuk round yuk gitu. Jadi Pak. round. Iya, padahal setelah gue ini kan, dari round. Gitu. Ini R-A-U-N, round. Oh. Jadi round keliling ternyata. Motor tuh kereta kan setahu gue? Motor kereta, jogging apa? Sport. Sportnya gitu, CFD itu sport namanya. Sport. Ternyata dari sport, babi. Oh. Jiwa ngerantau lo kental gak ketika lo datang ke sini? Awal-awal iya. Diceng-cengin. Awal-awal diceng-cengin. Ini makanya buat jangan semua orang dari Medan dipanggil ucok babi. Gue cok ini najis so akrab. Kan ada suka kayak gitu kan. So logatnya di gini gituin kayak dari mana kau cok? Biasa aja. Apa dikenal Wak kan? Ngomong Wak. Mana Wak? Kan? Gue kental sampai sekarang sering ngomong Wak di sini. Oke, karena meskipun ada anak Medan satu sih di sini. Ada. Oke. Ada. Namanya Ucok bukan ya dia? Bukan. Namanya bukan Ucok. Enggak. Bobi Nasution. Bukan. Tapi emang kalau di sana orang-orangnya baik, kebun binatangnya agak kurang mungkin. Itu. Kalau itu agak. Ini kesalahan anak Jaksel kayaknya nih. Iya. Jadi kebun binatang sana atau enggak lo? Mungkin klarifikasi kali ya sebagai orang Medan kali ya. Leopardnya macannya kurus-kurus kan? Iya. Pindah ke zodiak itu. Tolonglah buat kebun binatang aja dong. Masa jadiin sopa buat selebgram mikro anjing. Berarti salah kita sebenarnya. Salah kita Pak. Gak mungkin dong salah pemerintah. Gila mungkin. aja. Emang ada yang komen salah pemerintah? Gak mungkin lah. Berarti kan karena leopard di sini ya. Benar karena kita kan. Ya kita aja sepatu leopard. Betul. Kemeja leopard. Gue agak kecewa sebenarnya lo hari ini. Kenapa? Karena gue udah pakai abu-abu. Tapi tenang. Nanti kita akan ketemu di Grey Day. Itu sih. Shout out nih untuk Tin Tamzil. Batin. Karena saya nge-MC nanti tanggal 17. Benar. Lo juga ya? Mudah-mudahan. Iya, makanya gue juga. Banyak orang baik di Jakarta ya? Banyak banget. Iya. Gue termasuk sastra kan S-nya suitable Pak. Jadi gue nyesuaikan. Gue ke kantor ini pakai New Balance, USS. Kalau ke Magna pakai jersey dong. Masa enggak nyesuaiin gitu loh. Pakai jersey. Iya. Dan Samba. Iya. Kasual juga kan gitu. Betul. Dan jersey gue bukan yang merah. Bukan yang merah. Karena kan gue hijau. Karena hijau. Green flag Pak, green flag. Benar. Iya salah juga sih kemarin merah red flag soalnya. Yes. Buktinya pakai yang putih menang juga kan. Yang away kan. Iya. Benar. Iya. Medan Medan. Tadi kita lagi Medan. Benar. Pindah ke Jakarta, lu gak betah kerja kantoran? Akhirnya melihat dunia stand up. Oh bukan Pak, jadi gue lulus kuliah langsung ke sini, jadi nggak iya. Lulus kuliah pindah ke sini kerja kantoran nggak betah. Sempet pindah ke Trans dulu. Lantai 7. Yes. Lu ngurusin Trans Studio. Bener banget. Tempat favorit gue lantai 3 Pak. Lantai 3 di Trans. Kenapa? Ada itu apa? Auditorium dong. Musola. Bisa bobo. Oh di situ. Ya kalau sholat Jumat rame banget itu. Rame banget, tinggal bobo aja gitu. Gue sempat kerja di Trans kan. Oh ya. Gue memiliki akses ke lantai 19. Apa itu? Gue belum pernah. Tempat makan.
Di 19 yang di atas. Aduh, gue karyawan Pak yang di bawah. Jadi mungkin lo tau lah posisi gue di situ. Yes, itu dia. Gitu. Izin parkir depan fountain. Gebetan Putri Tanjung ternyata selama ini Iyas Lawrence. Iya. Lo bolak-balik Bandung ya? Apa? Bolak-balik Bandung Pak. Sekali seminggu ada gue ke Bandung tuh. Ngurusin wahana, ngurusin deal-dealan, kliennya mau artis siapa. Oh gitu. Ya kan mereka biasanya ada juga kayak Gebiar BCA tahu kan Pak? Iya. Nah kadang kan di hall, nah mereka butuh, pengen di Bandung itu ada hall gede juga. Nah mereka butuh performance. Oh dateng nih BCA ke lo kayak, Sas gue mau nyewa ini. Nah, kita mau ulang tahun dong, dikonsepin kita mau artis ini. Bisa gak ya gitu. Tinggal kita dealin ke artisnya bla bla bla, budgetnya cocok gak gitu. Lu markup? Event juga, enggak lah, enggak. Manajer gue. Pak gak ada yang namanya markup Pak. Iya susah sih. Adanya yang ini. Apa? Harga. Ya. Sebenarnya Pak ini ada paket spesial Pak. Nah, sebenarnya ada paket yang lebih murah. Tapi kita kasih harga spesial paham gak lo? Kayak kan gak bohong memang ada harga. Ini main otak gitu kan. Pak. Iya main games gitu. Jadi kalau yang paket spesial nih Bapak udah dapat ini sama bisa bawa anak Pak. Jadi anaknya gratis untuk 50 packs. Nah gitu. Jadi dikasih inilah pilihan. Bonus armada biasanya. Bener. Dapat armada. Iya. Walaupun gak pergi pagi pulang pagi tuh ya. Langsung malamnya tuh. Langsung malamnya, iya. Talent paling mahal siapa waktu itu berarti lo ngejual ke klien? Raisa lah. Waktu itu pada Raisa. 2000 berapa sih itu? 16 ya? 2017 ya. Marcel gitu-gitu lah. Oke. 2017 lo melihat. Marcel Widianto. Bukan. 2017. Dia karirnya aman ya sekarang? Aman kok. Aman ya? Aman. Nah ngomongin kopi nih ya. aman aja. Iya. 2 anaknya sekarang. 2 anaknya. MBA berarti yang kemarin ya? Gak tahu sih ya. Cuman nikah aja gitu. Oh nikah aja. Cepet ya. Iya. Itu yang gak kita punya ya. Apalagi lu udah 9 tahun ya. Iya benar. Tadi gua arah kemarin. Oh iya. Lo kelar dari Trans. Apa hampir semakna udah 10 tahun. Lo kelar dari Trans. Lo melihat industri stand up lah. Benar. Lo melihat industri stand up. Uniknya. Stand up gak ngebiayain lo selama 3 bulan, lo ngojol. Bener banget Pak. Komentar keluarga lo apa Sas? Gak ngaku. Gue gak bilang Pak, gue ojol Pak. Gue takut jadi beban pikiran mereka. Oh gitu? Iya. Sorry ya gue ngikat ini dulu tali silaturahmi. Tali samba. Iya. Jadi gue gak bilang Pak, ya namanya juga anak rantau ya. Kita tuh kadang kalau gak makan aja, kita gak pernah ngomong gak makan. Udah kok gitu. Sedih hidup lo berarti ya Sas? Bukan sedih, takut mereka kepikiran aja. Karena kan kita jauh nih. Iya. Kalau misalnya deket nih, belum makan nih, ya udah ini mama masakin pulang gitu kan. Kalau ini kan kayak mama masakin pulang, mending saya makan warteg daripada pulang tuh berapa tiket pesawatnya. Jadi kayak nggak tahu ya memang cara bertahan hidup anak rantau aja gitu. Jadi kayak nggak pengen orang tua itu tahu susahnya gitu. Jadi kita udah makan, udah. Padahal proma ada 5. Betul. Berarti orang tua taunya lo kerja apa ketika lo cabut dari Trans? Masih di Trans. Oke gitu. Masih di Trans. Bocor ke mereka gimana? Bocor ke mereka akhirnya di podcast. Bertahun-tahun setelah udah lewatin. Bertahun-tahun setelah udah lewat gitu. Dan ya gue sempat ngalamin juga lah itu idealis Pak. Idealis gitu kayak gue keluar kantor nih. Nah pada saat itu kan Gojek manajer resign dari kantor karena gajinya 15 juta 20 juta per bulan. Kalau mereka ngojol. Pada saat itu kan gitu lagi nyayur kan. Kayaknya ini jalan gue nih gitu. Gue kerja sebagai komedian stand up malam pagi jalan-jalan. Makanya sempet nih sorry banget bio part time traveler sempat tuh. Walaupun Cawang, Gancit, Kemang gitu-gitu kan. Traveler juga jatuhnya. Nah, ada bendera gak di bionya waktu itu? Belum. Karena masih di Jakarta aja ya. Tapi logo ininya aja logo Jaksel, logo. Oh iya. Atau logo PIN. Logo atasnya merah. Yes. Bener. Yes. Nah gitu Pak. Jadi kayak gua itu kerja. Wah ternyata gak ini Pak. Gak worth it. Nabung gak sih pada saat itu? Nah nabung gua. Oh ada tabungan? Ada tabungan. Gaji. Jadi
tabungan gue itu bodohnya gue itu buat 3 bulan hidup doang. Karena gue pikir, yalah 3 bulan stand up sukses lah ya gitu. Gue pengen tahu berapa? Apa? Waktu itu di tabungan lo resign. Bentar ya. 10 nyampe? 15 lah. 15. 15. Berarti 5 lah. Yes, gue mikir kayak ya udah gue budget open mic. Iya open mic kayak ya bulan keempat gue udah diundang Net TV ya kan, udah kayak Angga Sasongko kayak ayo casting gitu kan, udah gitu kan kayak aduh gue capek nih pasti hidup gue cut mulu gitu kan, touch up lagi udah mikir bulan keempat gitu, jadi nggak apa-apa lah 15 green juta. room, green room dapat green room. Green room akses dapat rendang ya kan, ada kuponnya tuh kalau nggak berantem. Ada kemarin. Itu kan juga internal kemarin itu takutnya kerimain lagi. Itu. Ya, lanjut terus. Ya terus gue salahnya itu Pak, emang fuck lah passion itu. Nah gue balik lagi kerja gue Pak. Oh balik lagi kerja gue. Kantor? Iya ngantor lagi gue. Oh enggak Suca? Kantor dulu. Nah di kantor. Kantor apaan? Ada Suca. Gue dulu sempat di Gojek. Oh di Gojek? Iya, kantor Gojek? Dulu sebelumnya Moka dulu. Terus lu dari driver jadi kerja di kantor? Iya. Bener. Oh iya bener. Tapi bukan driver Gojek kan lo? Driver Grab ya? Bener, gue driver Grab. Karena susah waktu itu Gojek tuh susah. Oke. Nah jadi kalau Grab itu gampang, lu tinggal datang ke Taman Wiladatika Cibubur. Jadi lu lagi ngantri mau nerima helm Gojek. Di sebelah tuh Prilly syuting GGS tuh. Zaman itu Pak anjing. Jessica Mila gue lihat. Sorry itu ganteng-ganteng serigala bukan ganteng-ganteng swag berarti ya? Bukan. Aku ganteng-ganteng Silalahi. Wow. Bukan. Oke. Lo kerja di Gojek? Kerja gue. Sebagai? BD. Business Development. Yoi. Gokil juga. Yoi. Oke. Terus? Itu menurut gue yang bikin bagus CV gue itu. Kantor gue yang sebelumnya. Oke. Karena kayak dia betah ya di kantor yang gaji kecil ini. Dengan pressure yang kan itu gak usah kita sebutin lah kan. Usah, udah. Keren doang nih tapi kan. Yes. Benar. Takut too much jadi. Iya benar. Oke, abis itu? Oh karena lu masih kenal banyak ya orang. Karena kan Pak, nih. Susahnya menjadi komedian atau entertain kayak kita, makin banyak kenal makin susah Pak. Makin susah. Saya paling gak suka dibenci. Itu sih benar. Kalau diomongin dari belakang gak apa-apa, asal saya gak denger gitu. Benar. Balik lagi kan ini cuman konten. Kita kan ibarat satir, sarkas. Iya, itu bukan namanya nyari makan. Gitu. Kasih makan engagement. Itu dia. Terus tadi sampai kerja kan. Gua itu ngojol jadinya. Gua balik kerja lagi. Abis itu gua ada Suca. Oke. Nah Suca gua balik lagi Pak. Gua selama kerja itu gua selalu open mic. Karena gaji gua waktu itu di kantor yang Gojek itu udah oke banget. Jadi gua bisa membiayai hobi gua. Itu posisi udah tinggal di Kemang tuh? Udah tinggal di Kemang. Okay. Ya membiayai hobi gua kan hobi gua gak murah Pak. Apa tuh? Open mic kan minimal americano, croissant ya kan, masa bawa ini tumbler minum kan gak enak sama orang kafenya kan, bensin, bener. Bensin juga Shell kan? Shell bener, karena kamar mandinya oke. Bener. Cuman agak lebay itu yang apa di lap-lap itu. Ada sekarang. Depan. Ya. Itu agak unnecessary jatuhnya. Iya betul. Terus gue Suca. Gue udah ngomong gini ke ini gue. Siapa? Manajer gue. Pak, gue mau Suca nih dan Suca karantina Pak. Karantina ini sebulan Pak. Gitu. Gak bisa harus resign dulu gitu. Nanti kalau udah resign balik lagi gitu. Ya udahlah. Oke deh Pak. Set. Resign gue. Oke. Set. Minggu kedua close mic gitu mas. Tahu gitu cuti aja gak usah sampai resign bangsat. Berarti lu berapa besar? Wah besar banget Pak.
28 apa dari 42 kan Suco banyak banget. Iya. 28. 28. Oh iya minggu kedua ya. Bener. Wow. Minggu pertama aja ada 5 berapa orang gitu. Karena tiap hari kan dia tapingnya. Iya. 28-an. Lu masih gak give up tuh sama dunia stand up? Nah. Balik lagi ya Pak. Mungkin gue sampai tua juga tetap stand up ya. Pengen karena happy aja gitu, kayak adrenalin ya? Adrenalin. Ibarat kata kalau dulu YouTuber lama kayak, guys komen kalian tuh energi buat kita gitu kan. Nah kalau gue ketawa penonton itu energi buat gue gitu. Jadi walaupun nanti misalnya gak terlalu jadi main job, jadi kayak happy kayak aja. Apa bikin show kecil atau opener temen itu happy banget gitu. Berarti bukan duitnya yang dikejar? Bukan duitnya, nantinya. Gitu. Kalau sekarang masih kalau manajer saya CP tolong. Iya. Nantinya karena balik lagi Pak, karena kayak ya itu lagi lah. Ya tadi gue udah ngomong fuck passion lagi ya. Tapi bisa bilang ini passion ya? Karena udah lumayan. Udah nyemplung. Lo gagal bisa dibilang berarti di dunia stand up 2 kali, ya kan? Benar. 2 kali. Benar. Berarti yang titik lo dikenal dan jadi siapa lo sekarang? Oke. Itu apa berarti? Terima kasih buat Wuhan, pandemi yang kau berikan menjadi. Wuhan. Oh iya. Pandemi Pak. TikTok. Yes. Oh iya. Konten apa yang meledak pertama? Gua dulu bikin konten ini HKBP. Gua enggak. Gereja. Oh oke. Nah, jadi ada yang komen lah gitu salty kayak kenapa sih ibu-ibu HKBP nih, ibu-ibu gereja nih lebay banget kalau gereja pakai kebaya, sanggulan apa segala macam. Gua bilang gue stage kayak Kak ngapain sih lu saltiin kayak gitu? Itu justru kesenangan mereka gitu. Apalagi ibu-ibu yang tinggal di kampung gitu. Kayak dia Senin sampai Sabtu kerja di sawah segala macam. Nih kebaya dia yang setumpukan lemari itu kapan lagi dipakai? Nggak ada mall, nggak ada apa ya biarin aja dia pakai itu buat happy. Berarti dari konten itu? Dari konten itu banyak yang relate Pak. Tapi itu kan niche banget. Niche banget, cuman balik lagi. Enaknya TikTok itu balik lagi Pak, niche dan konten lu akan disupply ke lebih niche lagi. Maksudnya kayak konten gue masuk ke Sumatera gitu kan, orang Sumatera banyak yang pakai TikTok juga. Nyokap lu lihat deh tuh. Nyokap gue lihat. Iya. Dan hitungan viralnya itu nyampe ke grup WA keluarga teman gue gitu Mas. Okay. Jadi kayak ini bukan ada teman kamu ya? Benar. Gitu. Kayak, dia kayak ini kayak mama nih gitu. Jadi kayak Iya. Karena kan orang Batak gitu Pak. Apalagi gereja misalnya Natal tuh jam 7 sore. Standby itu jam 2. 2 apa? 2 siang. Ke salon dulu Pak. Salon dulu, touch up dan pakai baju tidur kancing depan. Biar kalau udah jadi sanggul dan makeup, kalau kaos kan ini. Iya, dia gampang. Kalau ini tinggal tek. Gitu. Iya. Karena kan menyambut kelahiran Kristus penting, Bro. Iyalah. Iya. Berarti dilihat dari konten itu ada gak satu figur yang naikin nama lo banget pada saat itu? Satu figur yang naikin banget setelah itu, nah ini gue inin dulu. Setelah itu kita ngonten tuh bareng sama Oja dan Apos. Nah itu di situ termasuk gue engagementnya paling bagus lah pada saat itu. Cuman gue curhat gitu kayak, guys kok kalian udah dapat endorse gue belum nih. Ternyata ya balik lagi lu niche banget. FYP gue masuk ke Sumatera segala macam, sementara agensi Jaksel gitu. Tidak. Gitu. Jadi gue nggak dapat endorse dan agak sensitif ya kan gue bahas agama. Walaupun gue nggak menjelekkan apa segala macam, tapi kayak maksudnya kopi mana ini terkait dengan HKBP gitu. Bener mau endorse gue atau skincare mana nih yang Kristen banget gitu. Kaf gak bisa masuk. Iya. Air minum ini bisa sekalian ngebaptis gak enak. Bisa. Gak enak. Iya perjamuan kudus itu sama dengan bukber di gacoan. Susah. Iya. Gitu. Akhirnya gue balik lagi curhat sama Oja sama ini. Gue bikin lah konten si paling Bali itu sama si Oja. Bener, iya gue tahu ya. Itu, jadi kayak karena gue masih ngantor juga pada saat itu, kantor gue outing ke Bali 2 minggu. Jadi, terus gue posting di Bali, terus temen gue sosok, di ngapain sih cuman di La Favela doang, basi banget kesini dong kesini. Kayak dia kayak nggak nyampe lu Sas, itu mah basic. Nah pantainya juga ini. Nah udah kayak gue menjadi
orang yang ibaratnya gue menjadi teman gue yang itu. Jadi gue nyarkasin teman gue. Oh. Gitu. Jadi Oja masuk ya kan. Ke Bali mana aja lu? Ya gue paling beli barong di Krishna ini. Nah gue baru yang ituin. Gak kayak gitu bro itu. Lahirlah di situ. Berarti nggak ada teori untuk viral di TikTok? Gak ada pak. Oke. Gak adanya untuk viral pertama gak ada. Viral selanjutnya lu tinggal iniin aja. Konsistensi ngelakuin aja. Bener. Gak kayak gitu bro, itu adalah karena gua tolol dalam menghafal. Jadi kita sama Oja kan terbiasa itu one take pak. Kita nulis one take, habis bagian Oja gua ngomong, dia ngomong. Nah pas bagian gua anjing ngeblank nih. Cuman gua gak enak masa gua ngulang mulu. Terus kayak dia udah ngomong bla 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 bla. Gak kayak gitu bro. Nah masuk ini gue. Itu jadi gak kayak gitu bro, buat ngasih apa ya, bridging atau jeda nih. Biar gak dead air. Gak kayak gitu bro, baru masuk line gue. Gue belum gak di situ. Di video kedua gue bikin lagi. Gue lupa paling senja kalau gak salah. Komennya pada gitu. Gak kayak gitu bronya mana bang lah. Cariin itunya. Lebih susah ngebikin viral pertama atau nge-sustainin kontennya setelahnya? Lebih susah viral pertama sih menurut gue pak. Viral gitu pertama. Lebih susah viral pertama karena nyoba gak? Nyoba gue ada sebelum viral tuh 6 bulan pak. Oh gitu. Shit post anjing akun gue. Semua gue ikutin sound lagi rame. Pargoy juga ada kali gue itu. Pargoy itu yang mana sih yang gede? Iya yang gitu. Iya. Cika-ciku. Cika-ciku apa lagi? Yang ketangkep bareng Pak Picu. Iya. Itu kan dia. Iya. Emang ujian paling besar tuh ketika duitnya kebanyakan. Itu. Kebanyakan. Kalau duduk Vincent? Nah duduk Vincent itu dia balik lagi pak. Nah gue bahas coffee shop itu gara-gara gue kerja di balik lagi kan gue juga termasuk startup gitu kan. Terus kayak pada saat pandemi kita WFH. Betul. Nah gue sering WFC tuh. Work from coffee shop. Coffee shop, kadang WFO juga. Work from Oyo gitu kan. Iya maksudnya. Iya. Coffee shop. Nah di coffee shop itu udah gue ambil laptopan gitu merhatiin kan kayak sekarang trennya New Balance. Oke. Nah diksi gue bukan New Balance 1906 2000, gak ngerti gue. New Balance abu-abu gitu. Makanya dibikin sama New Balance sekarang Grey Day. Grey Day. Gara-gara lo. Gak tau gue. Grey Day. Nah terus kayak pakai cargo pants. Baristanya tato-tato kecil sama kayak pendapatannya gitu kan. Jadi kayak observasi aja pak. Nah terus kayak udah kena sama Americano nih. Bahas kehidupan, bahas agama, politik kayak menurut lu ya surga itu apa sih? Gitu. Ada gak sih neraka sebenarnya gitu kayak. Terus bahas-bahas kayak lu pakai Canva gratisan gitu kan pembahasan di kopi duduknya gini. Pak Vincent kan duduknya begitu. Dikaitkan. Banyak nih sekarang nih Pak ternyata duduk Bung Karno. Bung Karno begini. Bung Karno begini ada di di lapangan mana ya? GBK dia begini. Duduk Thomas Selby. Gitu. Nah sekarang ini duduk kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Iya. Jadi ngurut. Kenapa Bandung? Babi. Ya, lo observasi itu komedi paling aman gak menurut lo? Paling aman. Dan paling oke karena relate kan Pak. Dan satirnya tidak menyakitkan mungkin ya? Benar. Orang malah kayak anjing gue gitu lagi. Iya. Benar. Kalau Oza? Apanya? Komedinya? Komedinya. Seperti kemarin yang terjadi. Maksud gue gini kan orang habis lebaran maaf-maafan. Nih bahas make-upan maksud gue. Maksud gue makanya jaya. Gak sebagai temen tuh lo kasih tahu dia harus ngerem di mana atau lo nggak pernah tahu akan kena atau enggak? Balik lagi Pak, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu dan ibarat kata ya kadang kita brainstorm, kadang juga enggak. Dan itu emang mainan Oja juga kan kayak gitu. Jadi kayak ya udah dia buat aja. Untuk punya mental kayak gitu harus gimana ya Sas? Untuk punya mental kayak gitu balik lagi gini Pak. Ngapain dia dihujat gitu? Dia nggak takut dihujat.
orang kemana-mana pakai Erigo gitu kayak maksud gue kan kayak itu udah cukup memperkuat mental Pak gitu maksud gue. Iya. Dia pernah ke bar Senopati, ke klub you name it lah, Miss Jackson, Miss apa segala macam pakai Erigo gitu kan. Kalau tulisannya 1 nggak apa-apa, dia 400. Iya, Erigo Balen tuh, Erigo. Nah itu mentalnya udah kuat banget. Sampai gue bilang kayak anjing gue nggak sekuat lu sih. Apalagi dia sudah bermain di top tier sosial media. Itu? Twitter. Lu gak main ya? Gak main gue Pak. Wah itu orangnya itu beyond sih Pak. Iya saya udah mengalami. Itu dia Pak. Itu orang paling di atas SJW itu anjing. Di Twitter tuh kayak kok beda gitu. Betul. Bikin konten di IG sama di TikTok. Di Twitter habis digoreng. Menerimanya beda. Iya. Kayak yang kemarin aja itu apa. Ada istri yang baik bikin bekal buat suaminya tiap hari. Lucu-lucu gitu gemas. Romantis bang. Ngapain sih mau kayak gitu-gitu? Hah? Lu itu harusnya bisa bangun agak siangan. Ngapain bangun jam 5 subuh buat suami kan bisa disaltiin Pak. Maksudnya kan dia pengen romantis gitu. Ada aja celah buat. Tapi ketika Jennifer Bahdi melakukan itu keren. Yes. Andin melakukan itu keren. Nikita Willy keren. Iya. Ya sama kayak Jeffrey Nicole ketangkap keren. Oh iya. Satria Mahathir minimal mandi bang gitu kan. emang babi. Twitter tuh bahaya berarti bahaya Pak. Pak. Itu satu-satunya sosmed yang gak akan lo sentuh? Gak akan sentuh karena bahaya dan alay gitu. Kan X Pak, kan di mana X, di mananya gitu-gitu. Malas gue. Berarti lo masih bisa gue bilang mentalnya gak sekuat beberapa orang yang bermain di Twitter? Atau maksudnya mental stand up atau komik yang main di sana gitu? Iya benar. Gue nggak segitunya gue. Lu bukan orang yang dapat menerima kritikan dengan baik berarti? Gue dapat banget menerima kritikan. Cuman kadang gue males meladeni orang yang sotoy. Maksud gue ini gue sarkas loh. Ini gue di pihak kita. Tapi dia nggak nangkap. Dan gue males jelasin Pak. Paham. Balik lagi komedi kalau dijelasin kayak. Jadi bukan komedi. Ya tadi itu maksudnya adalah aku nggak maksud untuk itu. Nah itu adalah nggak mungkin kan. Pernah bikin video klarifikasi? Apa? Lu pernah gak? Nggak pernah. Untungnya nggak pernah. Hampir. Jadi kasus apa Sas? Apa? Kasus apa? Aduh lo dulu Pak. Apaan? Gue gak tahu ini. Nah lu nggak tahu karena itu belum rame. Okay. Terus ada yang komen ini terus teman gue ngingetin untungnya. Terus kayak take down Sas, udah take down. Gitu. Gak terjadi lagi. Lebih baik tidak dibahas. Pokoknya intinya cluenya itulah. Gue bahas bencana, jangan sampai. Gitu. Bener. Abis itu bencana buat gue. Oh iya, jangan sampai. Okay. Bener. Lo berarti menyiapkan semua dengan content plan, seperti seorang social media manager gitu. Content plan. Iya. Content plan bisa dibilang sih jalan aja sih Pak gue. Oh enggak kayak hari ini kontennya ini relate tentang ini. Enggak. Tapi gue misalnya udah tahu nih, misalnya kayak gue bahas skena nih. Nah gue peres tuh sampai habis tuh. Maksudnya bikin lagi videonya. Sampai mentok. Misalnya kayak skena coffee shop. Ini bahas soal kerikilnya. Besoknya gue bahas coxicle-nya. Besoknya gue bahas tentu yang poster You Are Invited yang nulis sendiri itu. Anak ANC kan. Iya. Pagi ANC malam ngeliat karaoke gitu. Keren. Kan. Iya. Gue sempet ngambil job itu lagi. Yes. Tapi duitnya nice. Nice dream. Kerjaannya juga santai kadang kan. Betul. Nyodorin mic aja ada lirik tuh. Walaupun lagunya gak kita suka-suka banget kan. Betul. Berarti kalau bisa dibilang full time apa sekarang? Full time social media influencer? Gua full time abang-abangan blogcore kalau sekarang. Konten kreator lah Pak. Gue gak ada adlibs, tapi sekalian gue mau kasih tahu bahwa Sabtu dan Minggu ini akan ada acara di Makna. Acara Makers Day, kita ada garage sale. Isinya adalah vintage t-shirt dan juga jersey. Nice. Jadi kadang tuh kalau di Alkitab, jadi saya mencoba untuk memberikan. Saya sebagai umat Islam tolong dibenerin ya. Oke. Izin nih ya. Ya, siap. Katanya kalau gak salah di Matius 3 ayat 4. Betul. Ya. Bila ditampar pipi kanan,
berikanlah pipi kiri. Betul. Jadi ketika dihujat soal jersey, kita naikkan dengan jersey. Nice gitu, dream. ya. Jadi jangan lupa datang tanggal 27 sampai 28 di Makna. Yes, Ya. mantap. Gue mau ngomongin apa? Ada berapa ini? Tenan. Banyak tenannya. Banyak tenan. Tenannya banyak banget ya. Lebih dari 30 tenan. Gila Jadi kita loh. blocking sampai belakang sana. Bahkan katanya ada yang dagang tuh Hendro Kartiko langsung ya. Jadi kayak vintage juga nih gitu kan. Gak ada. Pemain lawas. Yang ada nanti ada siapa? Kiper? Kiper Marcus. Yang ada di TikTok. Yang ada di TikTok Hernando. Bukan. Oki Rengga. Kurnia Mega, iya. Nanti akan jual medali juga, jual medali sama baju yang dia pakai. Betul. Iya. Di sini ya, Acara di sini pokoknya nanti tanggal 27 sampai 28 jadi jangan lupa datang. Sebelum kita tutup hari ini, gue mau ngomongin tentang lo masuk MLI kan sekarang. Masuk MLI gue. Menurut gue kurang adil kalau lo masuk MLI. Kenapa tuh? Kita lihat kalau misalnya di website MLI. Oke. Kita lihat bagian talent. Oke. Coki Pardede dulu ya. Yes, pasti tuh. Dia full, ada bionya. Ada bionya full. Ya, dikasih tahu ada film-film yang dia pernah berperan. Oke. Ya, sosmednya ada. Oke. Bisa langsung di Buktelan. Buktelan, keren. Kita lihat punya sastra siap? Boleh dong, pastilah. Ini tolong Mbak Sari, Yovan, ini maksudnya apa? Gue juga baru ngeh lagi, gila. Nanti gue show. Gila, iya. Kosong melompong, gak ada bio. Udah duduk Vincent lu gua, maksud gua tolong lah. Apa yang ingin diucapkan kalau gitu? Sakit hati ada? Adrian Tessel juga ada, udah pakai lo gua. Oh, coba ke IG masuk nggak? Jangan-jangan ke IG link Coki nih. Maksud gua. Benar masuk ke IG gua. Ya. Benar. Agak sakit hati dikit. Iya nih tolong nanti abis ini gue langsung ke kantor MLI. Gue mau. Maksud lu kalau butuh kata-kata gue kenal Jari Hendrik. Jadi bisa lah gue dijual dengan kata-kata. Iya. Dia hidup bahagia sekarang ya? Gua? Enggak, Jari Hendrik. Bahagia dong. Udah nikah kan? Betul. Pas nikah juga kayak oke gas mulu jadinya kan. Benar. Menang lagi kan. Betul. Wah 2 kali dia menang bang. Maksudnya? Menang dalam presiden sama menang percintaan. Gila tuh Bang Jari itu. Gila. Betul. Sastra terima kasih banyak. Wah, sudah hadir. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Paling mungkin ya ini bukan closing kayak pada umumnya aja. Lebih kayak ini udahan. Gak berasa loh kayak udah 1 jam nih gitu kan. Gitu gak sih closing? Itu standar podcast. Gak usah maksud gue gak usah semuanya gitu. Kalau gitu gue Yas Lorenz. Gua Sastra Silalahi. Ya S ya. S-nya adalah Stay tune di Makna Talks. Lu bisa tonton Dian Sastro dan Sastro Silalahi. Terima kasih. I'll see you guys next week. Bye bye.